Assalamualaikum Pak Nopian. Waalaikumsalam Pak Andi, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Nopian. Ya, syukur alhamdulillah. Ada apa Pak Andi? Maaf, ada yang harus kita diskusikan? Iya, saya mau ngobrol sebentar Pak Nopian. Mau curhat sedikit tentang pembelajaran di kelas saya. Jadi ada murid saya yang lumayan sering bolos, seminggu ada aja 2 kali atau 3 kali nggak sekolah. Terus walaupun masuk sekolah dia belajarnya juga kurang fokus, sering ngantuk juga. Padahal kalau dari pemahaman materinya dia lumayan bagus, jadi lumayan semangat juga dia padahal. Tapi karena mungkin ada kendala, jadi dia sering bolos, sering bahkan mungkin tidur juga di kelas ketika istirahat. Setelah saya ngobrol dengan murid tersebut, namanya Priyatna namanya, ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata dia orang tuanya ya memiliki warung 24 jam. Jadi dia sering membantu ketika shift malam. Tapi bukan shift malam aja ya. Ketika siang hari juga dia sering diperintah juga untuk belanja atau mengantarkan barang gitu. Sering ketemu juga di jalan gitu, misalnya bolos gitu hari ini, tapi pas pulang ketemu di jalan gitu naik motor. Jadi kelihatan gitu ya, dia gak masuk tapi ada di jalanan gitu buat bantu-bantu orang tua. Jadi pada kegiatan tersebut itu jadi apa ya, jadi kendala. Jadi dia sering bolos, sering ngantuk, dengan kendala ya orang tuanya berarti kurang sadar dengan kebutuhan anaknya ya, berarti kurang sadar juga dengan pendidikan, bahwa pentingnya pendidikan buat anaknya. Kayak gitu sih Pak Nopian. Oh iya, berarti tujuan obrolan kita pada kesempatan ini berarti tentang permasalahan siswa ya di kelas. Tadi tentang siswa yang sering bolos ya karena alasan tertentu. Kemudian apa Bapak itu dari obrolan kita ini mau menginginkan apa gitu Pak? Menginginkan apakah apanya gitu? Apakah solusi atau apa gitu? Tujuannya ya ngobrol ini mungkin mudah-mudahan dapat solusi biar anak lebih konsisten masuk sekolahnya, jadi nggak ada yang bolong-bolong lagi, sekolahnya jadi tiap hari ada, terus ketika sekolah juga nggak ngantuk lagi, pembelajarannya lancar, dari bakat dia yang bisa memahami materi dengan baik, jadi bisa terlaksana, kayak gitu sih Pak. Mungkin Oh iya. Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahannya ya? Tadi ya sudah. mungkin katanya dia sering membantu orang tuanya yang berjualan. Itu informasi itu Bapak dapatkan memang apakah melihat langsung, kemudian apakah dari teman gitu? Apakah Bapak sudah memastikan itu memang betul-betul itu alasannya dari mana Pak? Sebelumnya saya tahu alasan seperti itu, ngobrol dulu sama anaknya tersebut secara Oh iya. personal, langsung, tanya jawab saya secara langsung. Terus pernah juga ketemu dengan bapaknya,
Jadi dia datang ke kelas, nyamperin buat bilang kalau anaknya sedang kurang sehat kayak gitu. Terus ngobrol-ngobrol sebentar juga. Ternyata ya kayak gitu benar. Jadi dia sering diperintah gitu untuk membantu orang tuanya karena di warungnya itu tidak mengambil atau mempekerjakan gitu orang lain selain keluarganya. Padahal ada kakaknya juga tapi dia lumayan besar juga udah kelas 6 ya. Saya kebetulan ngajar kelas 6. Jadi dia ikut diperintah juga atau ikut bantu-bantu juga. Jadi saya udah tahu dari kenalnya langsung, dari orang tuanya juga udah tahu langsung. Kayak gitu sih, Pak. Oh ya, terus dari permasalahan tersebut ya, kira-kira Bapak itu menginginkan si anak tersebut, situasi tersebut inginnya seperti apa menurut Pasti Bapak gitu? ya. Pastinya yang sebelumnya saya ucapkan bahwa pembelajarannya bisa berjalan lancar, dia nggak bolos-bolos sekolah lagi, orang tuanya bahkan kalau bisa ya orang tuanya juga ya sampai sadar bahwa pembelajaran atau pendidikan buat anaknya ini ya penting. Jadi anak ini juga tertanam bahwa pembelajaran itu ya sangat penting. Kalau terus-menerus seperti ini ya anak juga mengertinya bahwa sekolah itu ya seperti itu aja. Jadi yang penting itu ya mencari uang gitu. Mungkin ditanamkannya seperti itu. Itu aja sih, Pak. Oh ya. Oh, dan menurut Bapak kira-kira apa sih ya yang membuat eh, situasi tersebut bisa terwujud gitu? Hmm, gimana caranya ya biar terwujud? Yaitu dengan cara tadi dengan pendekatan pribadi secara personal. Jadi kita sering konsultasi secara langsung dengan anaknya, bahkan ngobrol langsung dengan orang tuanya untuk pembagian gitu ya, pembagian waktu dalam menjaga warung. Jadi kalau yang masih kecil atau yang masih sekolah bisa diberikan waktu yang sesuai dengan waktunya. Jadi ketika pulang sekolah mungkin jaga warungnya buat bantu-bantunya. Jadi ketika malam eh, bisa ibu atau bisa bapaknya atau kakaknya yang berjaga. Seperti itu, Pak. Oh ya. Kemudian gagasan apa yang mungkin Bapak punya gagasan atau tahapan yang akan yang dilakukan nanti ke depannya supaya eh, ya anak-anak tersebut bisa tidak hanya di kelas sekarang ya seperti itu. Jadi bisa eh, Terus berlanjut ya. ya berlanjut ke jenjang yang selanjutnya dan dia akan lebih baik gitu. Jadi gagasan apa Bapak itu apa? Ya, pastinya terus mengawasi secara personal, terus berkomunikasi dengan anak tersebut, dengan orang tua juga, karena kebetulan warung atau rumahnya itu setiap hari ya dilewati ketika berangkat sekolah. Terus kemudian berkolaborasi dengan jenjang selanjutnya berarti ya, Iya. karena anak saya ini udah kelas 6 berarti saya berkomunikasi dengan guru yang selanjutnya atau wali kelasnya ya eh, bisa mengawasi tentang kasus ini seperti itu. Oh iya. Jadi memang sudah ada tahapan-tahapan ya yang sudah Bapak lakukan dan mungkin nanti akan menambah lagi langkah-langkah yang memang dirasa kurang ya. Terus apa yang perlu disiapkan itu untuk mengambil langkah tersebut?
Iya. menurut Bapak? Mungkin yang perlu disiapkan yaitu meminta dukungan, jadi ya saya tidak bergerak sendiri, saya tetap butuh dukungan dari pimpinan, butuh izin untuk melakukan mungkin konsultasi atau bahkan lebih kerasnya peneguran terhadap orang tuanya, atau bahkan bisa ikut mendampingi, eee, oleh pimpinan saya atau dengan guru yang, eee, bertempat tinggal dengan atau bertetangga dengan orang tua tersebut. Jadi saya lebih leluasa, atau bahkan mendapat informasi lebih banyak juga. Mungkin itu dukungan yang saya butuhkan, Kak Nofrian. Oh ya, terus usaha-usaha tersebut bagaimana supaya mungkin langkah-langkah tersebut bisa berjalan dengan lancar? Itu Pak ya, mungkin ada ada usaha lain kah? Misalkan tadi apa meminta bantuan orang tuanya, apakah dengan cara seperti apa gitu? Dengan apakah dengan ngobrol kah? Apa dengan lebih intensif berkomunikasi atau seperti apa Pak? Cara? Ya seperti sebelumnya yang saya ucapkan, dengan cara ya pengawasan secara personal juga. Jadi, bukan pendekatan secara guru dengan orang tua murid lagi, mungkin bahkan bisa, antar orang tua, sesama orang tua. Jadi kita ngambil tujuannya itu yang positif, buat kepentingan anak. Jadi biar orang tua juga memahami bahwa pendidikan itu penting, eee, bahwa masa depan anak itu, butuh persiapan, butuh pendidikan, bahkan sadar juga bahwa anak itu memiliki kebebasan untuk memilih, eee, pekerjaan yang dia inginkan selanjutnya mungkin walaupun masih anak-anak, walaupun sekarang mungkin, udah ketahuan ya dia kerja apa kalaupun nanti dewasa. Jadi mungkin ya pendekatan personal, terus pendekatan dengan, rekan sejawat saya yang dekat dengan rumahnya, seperti itu sih, seperti itu Kak Novian. Oh iya, baik. Eh kemudian bentuk dari sebuah tanggung jawab itu sendiri ya. Apa yang akan dilakukan tadi setelah Bapak mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan permasalahannya seperti apa, kemudian usaha yang sudah dilakukan dan usaha yang akan dilakukan nanti ke depan sudah dijelaskan tadi. Eh, apa yang akan dilakukan oleh Bapak setelah diskusi ini? Apakah melanjutkan apa yang sudah dilakukan atau melakukan hal yang baru atau cara yang baru dari apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin oleh Pak Andi? Silakan Pak, apa ya? Ya, baik Kak Novian. Dari, gagasan yang telah saya lakukan mungkin belum efektif, jadi masih tetap berjalan, eee, kebiasaan buruk tersebut yang bolos, kemudian yang kurang fokus pembelajarannya. Yang akan saya lakukan mungkin lebih intens lagi, pendekatan personalnya dengan murid saya tersebut, jadi lebih memberikan motivasi untuk lebih semangat lagi untuk belajar atau bahkan, untuk berani memberikan pendapat kepada orang tuanya, jadi dia berani, memberikan solusi, dari masalah dia sendiri, memecahkan masalah dia sendiri, kemudian, untuk orang tuanya mungkin ya dengan cara tadi, memberikan solusi secara langsung, tidak kepada anaknya, mungkin langsung secara pada orang tuanya bahwa pembagian shift tadi, terus kesadaran tentang pendidikan
tersebut. Jadi yang saya lakukan pertama ya konsultasi dengan murid, orang tuanya langsung, kemudian, eee, yang saya butuhkan itu dukungan, yang ketiga kalinya itu, dukungan dari rekan guru saya yang mungkin berdekatan dengan anak saya tersebut, kemudian dukungan dari pimpinan. Jadi, gagasan saya tersebut ini, ada pertanggungjawabannya, seperti itu Pak Nopian. Oke, baik. Saya kira sudah cukup bagus Pak ya itu. Paling saya ingin menanyakan eh, bagaimana cara memastikan usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Apakah dengan monitoring kah atau apa gitu? Bagaimana Pak? Baik Pak, seperti saya bilang tadi, rumah beliau itu setiap hari saya lewati. Jadi mungkin dengan cara pengawasan, saya bisa aja merutinkan untuk ke rumahnya, ngobrol atau bahkan basa-basi untuk membeli sesuatu di warungnya sambil ngobrol nyantai gitu, mungkin dibiasakan untuk, monitoring ya tadi Pak Novian sebutkan, seminggu sekali atau beberapa hari sekali untuk memastikan, terus kemudian, pengawasannya bisa saja dilakukan dengan rekan guru saya yang berdekatan dengan rumahnya, kemudian dari teman-temannya juga, teman-teman sekelasnya. Jadi, agar gagasan saya ini tetap berjalan lancar, bahkan berkelanjutan sampai, jenjang pendidikan dia selanjutnya. Seperti itu, Pak Novian. Oh ya, baik Pak. Eh ya, saya sudah cukup paham ya, cukup mengerti juga permasalahan yang Bapak sedang hadapi sekarang di kelas Bapak, terutama di perihal siswa tadi. Jadi mungkin kesimpulannya dari obrolan kita hari ini, eh, apa Pandi bercerita tentang salah satu siswa yang memang motivasi belajarnya, motivasi untuk sekolahnya itu berkurang. Tetapi memang ada alasan-alasan tertentu yang memang sebetulnya kita juga dituntut untuk menghargai itu ya. Dan dari pertemuan ini, obrolan kita, saya juga sudah tergambar Pandi sudah melakukan aksi, melakukan beberapa cara untuk memperbaiki siswa tersebut. Dan saya berharap mudah-mudahan usaha Pandi itu bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan ya tentunya memberikan pencerahan dan perubahan ke anak tersebut khususnya, dan Ya, umumnya ke amin. orang tuanya, bisa membuka hati dan pikiran mereka bahwa memang anak itu tidak untuk dieksploitasi. Ya, ya, Jadi ya. anak itu belum saatnya untuk terjun ke dunia usaha, walaupun dengan berbagai alasannya membantu ataupun apa. Menurut saya usaha Pandi juga sudah sangat bagus dan perlu dipertahankan Pak ke depan, dan mungkin eh, apa eh, mudah-mudahan siswa yang lain juga yang ada permasalahan bisa ditangani oleh Pak Andi, dengan tentunya dengan tips dan cara-cara yang Pak Andi jalankan di sekolah Pak Andi. Mungkin itu saja Pak ya obrolan kita di kesempatan hari ini. Ya, Ya mudah-mudahan masalahnya segera selesai dan tentunya pembelajaran amin. bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Pak Novian, Baik, sama-sama. udah nemenin ngobrol saya. Ya, Alhamdulillah ada pencerahan. ya, baik. Terima kasih Pak Andi, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Sama-sama.